Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Akar dari PMB Project. Oke sobat kicauannya, hari ini saya akan melakukan kunjungan lagi, silaturahmi lagi ke salah satu peternak yang berada di daerah Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Yaitu tempatnya Bapak Haji Ruhimat sebagai owner ataupun pemilik dari peternakan RHS Bird Farm Bandung. Dan beliau juga adalah sebagai ketua distrik Bandung Timur, yaitu APBM. Nanti kita akan ngobrol panjang lebar dengan Bapak Haji dan juga mengulas tuntas tentang peternakan yang kelola. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel PMB Project agar saya dan tim selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk sobat kicauannya semua. Terima kasih. Oke sobat kicauannya, setelah perjalanan kurang lebih 20 menit sampai 30 menit dari kediaman saya, akhirnya saya sampai di kediaman Bapak Ruhimat, dan beliau adalah owner dari RHS SF atau BF Pak? BF Bird Farm, itu SF itu single victor ke buat kelapang. Oh iya, ini saya saat ini udah bersama dengan Pak Ruhimat sebagai owner dari RHS Bird Farm. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Oh baik Pak. Oke Pak Ruhimat, ini gini, kami dari PMB Project sengaja bersilaturahmi ke tempat Pak Ruhimat untuk mengulas tuntas tentang peternakan yang Bapak kelola. Karena selama ini kan burung-burung dari RHS itu banyak yang sudah moncer gitu Pak Haji. Amin, alhamdulillah. Ya gini Pak Haji. Alhamdulillah. Nah, ini Pak Ruhimat ini mulai ternak tahun berapa Pak Haji? Mulai ternak, kalau mulai dari batu mulai dari tahun 2015-an Pak. 2015 ya? 2015 mulai kita ternak batu.
Kalau awalnya sebetulnya saya kan suka hiburan kontes gitu, Iya. kontes burungnya dari hobi-hobi lah, dari hobi. Jadi kalau burung-burung yang udah nggak moncer di lapang, yang udah birahi atau udah terlalu tua dewasa, ya sobat saya ternakin awalnya begitu. Oh, Akhirnya iya, iya. mulai dari 2 jodoh, kebetulan baik hasilnya jadi ya akhirnya dikembangkan lah gitu. Iya, iya. Nah, kalau kandang sendiri ada berapa? Kalau kandang di sini sempit ruangannya, jadi cuma ada 8-9 kandang. 9 kandang ya. 9 jodoh. Kalau 9 untuk jodohan. ya kalau untuk ukurannya sendiri berapa Pak? Ukurannya rata-rata 1,2 kali 1,5, ada yang 1,2 kali 2 meter gitu, variasi, nggak sangat sama. Oh iya, tadi saya udah lihat tadi yang di atas dan juga yang di bawah. Kalau yang untuk kuliaran untuk betina kan tadi ada yang khusus betina, itu ukuran berapa itu cukup Itu lebar? khusus anakan, jadi kalau untuk anakan yang jantan biasanya kita pisah-pisahin, karena kan suka ada yang inden juga gitu ya. Iya. Jadi kalau ini kan lolohan induk, jadi Iya. Dipisahin biar agak jinak. Kalau untuk betina kita tempatkan di satu ruangan khusus yang tadi gitu, itu ukuran berapa luar yang besar. yang khusus betina Itu ukuran 3,5 kali 2,5 meter. Oh iya iya, oke. Nah, gini Pak Haji, kan mungkin di awal ternak kan ada motivasi Pak Haji. Nah ini kan motivasinya apa Pak Haji memulai ternak murai ini? Motivasinya apa? Motivasinya sebetulnya awalnya dari hobi itu. Dari hobi ya? Dari hobi, apalagi kan hobi yang menghasilkan itu kan yang paling enak ya. Bener, jadi nggak terbebani. Nah, jadi dari biaya-biaya hiburan kontes lapang itu kan biayanya cukup lumayan ya, Iya, buat iya. beli tiket segala macam. Nah, sekarang di ternakan, ya alhamdulillah. Jadi setelah ada hasilnya juga gitu. Iya, iya. Jadi ada hasilnya lah buat lapang, juga bisa buat hidupin sehari-hari lah. Benar sekali, itu yang seperti dikatakan Pak Rufima tadi. Jadi alangkah baiknya memang dari awalnya itu dari hobi Pak. Hobi. Ya. Nah, karena kalau segala sesuatu diawali dengan hobi, tentu nantinya segala macam hambatan dan rintangan itu nggak kerasa, Ya. karena memang kita menikmati prosesnya Pak Haji ya. Jadi awalnya gitu, jadi lihat murai di kandang aja udah seneng, apalagi kalau jadi gitu, kalau ada anaknya gitu. Nah kalau indukannya sendiri dari mana aja Pak Ruhimat? Kalau indukannya itu sebenarnya saya nggak pernah sengaja beli indukan, misalkan beli 1 jodoh di Iya, jodohkan iya. itu nggak pernah. Jadi saya biasanya beli jantan itu buat ke lapang, buat kontes. Oh, iya, Tapi iya. kalau di lapangnya udah nggak jalan, misalkan yang tadinya moncer terus kan nggak stabil, namanya burung ya. Kalau di kontes di lapang itu nggak pernah stabil, bisa jualan terus. Bisa kadang birahi dia ngedrop atau terlalu tua. Baru saya awalnya nyari betina yang bagus. Oh Dari iya. betina yang bagus, beli-beli, langsung saya jodohkan. Akhirnya jadi, tapi mulai dari sekarang betinanya dari ring sendiri. Iya, Alhamdulillah nggak karena pernah udah- beli dari luar lagi. Termasuk Dari- buat kontes kelapang juga nggak pernah beli dari luar. Sekarang Jadi rata-rata anakan hasil sendiri. ternakan sendiri Pak Haji ya. Anakan sendiri Nah, kebanyakan. kalau ini ngambilnya dari daerah sekitaran Bandung aja atau mungkin dari yang luar Bandung? Maksudnya yang ngambil yang ke sini. Enggak, pertama indukannya. Oh, indukan kebanyakan dari seputaran awalnya. Nah, Dari awalnya seputaran gitu. Bandung aja. Oh iya iya. Dari lapang juga. Jadi saya belinya kebanyakan di lapang. Oh iya, ya ini Nah, Sobat Kicomania. Nanti untuk Sobat Kicomania yang membutuhkan trotolan dari peternakan RHS seperti yang beliau sampaikan, bahwa indukannya itu memang indukan prestasi, belinya biasanya di lapang Pak Haji ya. Nah, sudah banyak terbukti bahwa anakan-anakan dari RHS itu moncer di lapangan gitu. Alhamdulillah. Iya ya, Pak Haji. Kalau misalnya di awal-awal, biar Sobat Kicomania tahu, kita jangan bicara manisnya dulu, karena biasanya Betul. di awal-awal itu kan selalu ada kendala Pak. Ya. Pak Ruhimat ya. Nah, mungkin agar Sobat Kicomania yang menonton channel ini bisa tahu apa sih kendalanya yang dihadapi di awal-awal memulai ternak murai batu, gitu Pak Ruhimat. Awalnya begini, awalnya saya waktu ternak, dulu itu kan masih lolohan sendiri ya. Iya. Jadi kita lolos sendiri, begitu usia sekitar 5 atau 1 minggu kita cabut anaknya. Iya. Kita lolos sendiri, maksudnya kan biar indukannya langsung Biar bertelur cepat lagi produksi cepat ya. lagi. Tapi waktu itu kita kan belum mengerti benar. Waktu itu Iya. kan masih belum ada pakan-pakan khusus lolohan kayak Iya. sekarang. Jadi kita pakai kroto, pakai bur dilembutkan itu akhirnya. Iya. Karena kita ngerti memang banyak yang mati. Kendalanya banyak yang mati. Oh, iya. Terus kalau lolohan
sendiri itu ya kita harus standby di rumah gitu kan. Kalau Jadi- saya kan kerja pulang cuman di rumah cuman 1 minggu, terus Iya. orang kerjanya juga nggak mengerti, jadi banyak yang mati. Iya. Akhirnya saya coba lolos indukan. Oh iya. Kalau masalah untuk ini Pak Ruhimat, penjodohannya sendiri gimana sistemnya di peternakan RHS? Karena kan biasanya setiap peternak itu mempunyai cara masing-masing. Beda-beda. Nah iya, kalau di RHS sendiri penjodohannya gimana? Kalau perjodohan itu kan memang beda-beda juga, karena kan Iya. nggak mungkin satu indukan jantan betina disatukan satu Iya. kandang ya, pasti Iya. berantem, banyak yang mati. Iya, Tapi iya, alhamdulillah betul. saya belum pernah kejadian mati seperti itu. Iya. Jadi awalnya begini, kalau misalkan kita mau jodohin, Iya. ya kita lepasin dulu betinanya, yang Betinanya. betinanya yang udah siap tentunya. Masukin kan. ke kandang ternak dulu. Kandang ternak. Iya. Nah, dia kan udah kelihatan enak lah selama 2-3 hari. Iya. Nah, jantannya yang udah siap, yang umurnya udah dewasa, kalau misalkan udah gacor lah itu pasti udah Iya. birahi ya. Kalau Betul, betina betul. usia 8-7 bulan udah bisa. Udah bisa produksi ya. Nah, kita kasih kandang kotak, simpen di dalam kandangnya itu Oh, sendiri. jantannya masih dalam kandang Masih kotak. dalam ya? kotak, jadi nggak langsung disatuin. Betul. Nanti kalau betinanya udah nyamperin, jantannya udah ngupluk birahi gitu, nanti kita coba lepas dalam waktu 3 hari. Kalau masih ngejar-ngejar, masih berantem gitu, ya Iya. kita cabut lagi sampai Oh, iya. paling sekitar 2 minggu, seminggu lah. Iya. Seminggu biasanya. Tapi ada juga yang 2 minggu baru berjodoh. Nah, gitu sobat kecemangnya, itulah cara penjodohan di peternakan punyaan Pak Ruhimat. Karena memang begini Pak Ruhimat, saya udah beberapa kali silaturahmi dan berkunjung ke peternakan murai batu. Ada beberapa macam cara mungkin ya. Karena memang tujuannya sama untuk menjodohkan murai tersebut. Cuma mungkin caranya berbeda-beda. Tapi pada umumnya emang seperti yang Pak Ruhimat sampaikan tadi, biasanya betina dilepasin dulu. Karena memang biasanya betina itu lebih lama beradaptasi Pak ya. Kalau jantan sih biasanya dimasukin langsung gacor-gacor aja gitu. Udah cepat beradaptasinya Ya, gitu. betul. Oke, kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Ruhimat. Pak, kan tadi mulai dari sekitar 2015 ya, berarti kurang lebih udah hampir 6 tahun. 6 tahun. Dalam jangka waktu 6 tahun itu kira-kira udah berapa trotolan yang dihasilkan? Kalau trotoar semuanya kita kan pakai ring, mulai Iya. dari pertama anakan dari ring nomor 1, 2, 3 berurutan gitu. Iya. Kebetulan sekarang itu sudah menginjak ring ke 250-an lah. Wah, mantap, udah banyak gitu. 250 anakan, tapi ya selama 6 tahun. Iya, itu saya kira secara hitung-hitungan ya itu jumlah yang luar biasa Pak Ruhimat. Nah, kalau dulu kan pertamanya kan seperti yang Pak Ruhimat sampaikan, di awalnya kan diloloh dipanen. Iya, Nah, lolos sendiri. nah, terus sekarang karena mungkin di awal-awal ya kendala waktu dan juga belum banyaknya pakan lolohan yang nggak seperti sekarang Pak Sekarang Pak Ruhimat ya. Iya. Nah, sekarang dipanen berapa hari kalau loloh indukan ini? Kalau lolohan indukan itu kan kita biarin aja. Jadi Iya. biarkan anakan udah netes gitu, biar induknya yang loloh. Biasanya dalam waktu 28 hari rata-rata. Tapi lebih amannya 1 bulan lah kita ngitung. Jadi Iya. apalagi kalau udah kelihatan mau makan jangkrik atau ulet di kandang, Iya, anaknya itu pasti udah aman. iya. Nah, usia 1 bulan paling aman ya udah kita cabut anaknya. Tapi biasanya kalau loloh indukan itu, kalau indukan yang bagus, anaknya belum kita panen bulan, nanti adanya udah ada keluar lagi. Oh gitu ya. Jadi yang ngasih ngeloloh itu bapaknya. Bapaknya ngeloloh yang indukan jantan. kakaknya ya. Indukan Oh. jantan. Jadi Indukannya fokus ke adiknya ya. Oh, iya. jadi betinanya itu langsung ngelor lagi, begitu Iya. keluar ngelor lagi. Nah, nanti yang ngeloloh itu jantannya. Jadi induknya ngeram lagi gitu. Iya. Oh iya, ya itu sobat kecomania seperti yang disampaikan Pak Ruhimat tadi. Jadi kalau memang kita terkendala oleh waktu dan karena kalau kita panen di awal seperti umur 7 hari kan memakan waktu juga ya. Makan dan, waktu, riskan. dan juga biasanya banyak kendala-kendala yang dihadapi. Nah, kalau di RHS kan loloh sama indukan. Kalau indukannya sendiri. Biasanya kurang lebih 28 sampai 30 hari. 30 hari lah amannya gitu. Yang jelas sudah kelihatan istilahnya pacak-pacok gitu ya. Jadi anakannya udah mau macok
Itu udah batuk-batuk, jangkrik, ulet ya udah aman. Nah, ini kalau menurut Pak Ruhimat, ini perbedaan antara kita loloh dipanen 7 hari dengan loloh indukan itu, kalau menurut Pak Ruhimat ada perbedaan nggak? Dan maksudnya dari sisi kesehatannya, dari kualitas anaknya juga. Jelas, perbedaannya jelas ketika kelihatan sekali. Iya. Kalau misalkan loloh indukan, kita kan dari kecil udah biasa kita loloh anakan itu. Iya. Kebanyakan burungnya itu jinak. Jinak ya? Jadi terlalu jinak. Kalau buat kelapang kan biasanya banyak yang kurang suka ya. Iya, Kalau iya. buat kelapang burung jinak itu kurang bagus lah gitu. Senangnya yang semi biasanya ya? Yang semi yang agak giras. Kalau loloh indukan udah pasti jadi kayak muda hutan. Begitu kita ambil kan langsung giras ya. Iya, iya. Tapi setelah dikurung, kita rawat, dimandikan, biasanya umur 1 minggu juga udah mulai semi jinak dan udah makan pur. 1 minggu dari panen ya? Nah, dari panen 1 minggu sampai 2 minggu lah udah bisa makan pur sendiri. Iya, iya, betul ya. Jadi memang ada, mungkin kalau menurut saya ada beberapa plus minusnya ya, Iya. Pak Ruhimat. Jadi kalau misalnya ya mungkin kalau dari segi produktivitas lebih cepat kalau kita Lebih cepet kalau panen. sendiri, kalau indukan lebih lama. Kalau lebih lama. untuk bisnis gitu ya, pengen Iya. cepat nyari penghasilan, iya. jadi harus loloh sendiri. Jadi di loloh sendiri ambil umur 5 hari dia udah anakan lagi. Iya, Kalau iya. ini kan indukan sebulan Iya, baru. iya, iya. Cuman kualitasnya memang beda. Betul, betul. Jadi kualitas anakan juga beda kelihatan. Kalau loloh indukan itu anaknya lebih pintar, itu lebih inilah buat kelabang. Dan lebih sehat kayaknya, Lebih Pak, ya, sehat. lebih lincah karena dipanen ya. Karena memang pergerakannya kan di dalam kandang ternak lebih leluasa ya. Nah, jadi begitu Sobat Kecamania, menurut Pak Ruhimat tadi memang benar anakannya lebih sehat, lebih lincah, lebih fighter, dan juga terbuktilah di sini seperti yang dilihat tadi di dalam sudah banyak piala dan piagam dari kontes-kontes burung ya, Pak Ruhimat. Jadi kalau ini kan Pak Ruhimat ya pernah ya suka kontes. Ini membagi waktunya gimana Pak Ruhimat ini? Kerja juga ya. Ya kerja juga. Kalau membagi waktu sebetulnya saya ada di rumah itu cuman hari Sabtu sama Minggu. Iya. Santainya di rumah dari Senin sampai Jumat kan kita masih kerja. Iya. Cuman untuk yang di peternakan sini kita kan ada pekerjaannya sendiri. Iya, iya. Kalau di peternakan itu kan gampang, cuma Ngasih makan, ganti minum ya. ganti minum tiap hari, ganti tempat mandi tiap hari, kecuali buat kontes. Iya. Kalau untuk kelapang saya nggak nyimpen di sini. Iya. Jadi saya titipin beda tempat ya. ada jokinnya lah gitu yang Oh, ngurusin. iya, Nah iya. nanti kalau mau kelapang baru kita jalan. Jadi perlakuannya beda. Kalau yang untuk kelapang disimpan di sini biasanya dia gampang birahi gitu karena tiap hari dengar suara anakan, suara betina. Iya, iya. Jadi dipisahkan kalau untuk yang ke lapang nggak disimpan di sini. Oh, iya. Kalau masalah penjualan ini Pak Ruhimat, jadi trotolan dari RHS ini sudah sampai mana aja selain di seputaran Bandung nih? Alhamdulillah, kebetulan yang kebanyakan yang kesini itu ya para pemain yang suka ke lapang gitu kan. Iya. Yang suka ke lapang, dia kenal-kenal di lapang ya pada kesini minta anakannya. Tapi yang dari luar kota juga banyak, seperti dari Sukabumi yang suka ngambil tuh, ada yang dari Subang juga, Iya, iya. yang dari Bandung, Cimahi kayak Sudirman yang sering kesini dari Iya. Bandung Selatan juga. Itu bukan hanya dari lingkungan sendiri gitu. Iya, iya. Ya. Alhamdulillah. Biasanya yang kesini tuh yang orangnya misalnya yang lapang ya itu juga. Misalkan beli di sini bulan Udah ini. terbukti jalan. Oh, nah udah jalan dia ngambil lagi. Iya. Yang nggak tahu kesananya mungkin mereka jual lagi atau gimana ya. Iya, iya. Tapi kebanyakan itu Seperti juga. itu ya. Hmm. Oke. Jadi seperti itu, ini patut kita contoh karena salah satu trik market penjualan dari hasil peternakan murah itu ya seperti itu. Jadi kita menjual ke pemain lapang. Secara tidak langsung itu kan mengiklankan produk kita, Iya. Pak Riman Ya, ya. anakan kita kan jadi ketahuan. Misalnya juaranya siapa, ring Iya. mana ya, ring RHS ya, nama saya ke bawah juga. Iya, betul betul. Jadi emang lebih baik kalau kita menjual ke pemain lapang, walaupun kadang-kadang begini, ini menurut pendapat saya pribadi Pak Ruhimat, Iya. kadang-kadang ke pemain lapang yang kita awal-awal ternak mau mempromosikan bisa jadi kita menjual di bawah harga seperti sama orang lain. Karena itu kan tujuannya jangka panjang. Ketika kita jual dan burungnya moncer ke pemain lapang, secara tidak langsung peternakan kita terangkat. Nanti secara otomatis
secara tidak langsung harga dari peternakan kita akan terangkat. Ya, terangkat juga. Iya, betul sekali. Ya, Pak Ruhimat, kita lanjut obrolan kita. Ya. Kalau untuk pakan sehari-hari di peternakan RHS, apa aja Pak Ruhimat? Maksudnya untuk pakan yang indukan Iya, betul, gitu untuk ya. di kandang gitu. Kalau sehari-harinya kita rutin pakai jangkrik aja, jangkrik sama ulet. Ada juga pakan pur, cuman pur itu biasanya kalau di kandang itu nggak dimakan. Iya, Cuma iya, kita betul. siapin aja, siapa tahu kehabisan. Iya, jadi untuk cadangan aja ya. Cadangan aja. Kalau jangkrik kita rutin, tiap hari wajib pakai jangkrik. Kalau ulet kita variasi ngasihnya nggak semuanya harus pakai ulet. Iya. Misalkan yang ada anaknya itu wajib pakai ulet, jadi biar ngelolongnya sama lebih iya, cepat iya. gitu kan. Iya. Terus yang misalkan baru netes kasih ulet juga biar birahinya naik lagi gitu. Kalau sering pakai ulet juga kadang suka banyak ngelemak gitu Oh iya, iya. di indukannya. Nah, saya lihat tadi di kuliah itu kan banyak trotolan betina ya itu. Jadi emang sengaja untuk betina tidak dijual atau gimana Pak Ruhimat? Kalau betina kita kumpulin, jadi Iya. kadang yang inden kita kan pasti jantan ya, Iya. jantannya banyak yang inden ya kita simpan-simpan. Kalau betinanya ya otomatis kita simpan di keluar sendiri. Jadi kita terutama di sini mulai sekarang itu udah anakan betina yang ditangkarkan itu kebanyakan dari ring sendiri. Oh, udah mandiri mandiri hasil ternakan sendiri ya. Misalkan kalau betina itu kan cepat, misalkan dia kan udah turun bulu aja sekali udah mogok, nggak produksi lagi, Iya. kita cabut ganti yang baru gitu. Jadi kalau punya betina stok banyak ya kita punya sirkulasi lah gitu buat ganti-ganti pasangan. Iya, indukan. biar gampang ya. Selain gampang untuk penjodohan dan banyak pilihan, tentunya kita tahu itu keturunan kualitasnya ya. Kalau beli dari orang lain kan belum tentu tahu. Belum tentu tahu kita indukannya seperti apa. Iya. Kalau indukan sendiri kan udah jelas betina ini anakan sini. Iya, Kan kita punya betul. catatan juga. Setiap netes kan kita catat Iya. nomor ring, tanggal menetes, nama indukannya juga, indukannya Iya. yang mana kita tahu. Ya. Pak Ruhimat, tadi kan saya sudah keliling-keliling, ternyata banyak sekali piala dan juga piagam dari hasil kontes Pak Ruhimat dari burung-burung yang dihasilkan. Nah ini burung-burung yang dikonteskan ini burung apa aja nih namanya nih yang sudah tenar nih? Kebanyakan kita dari yang dari anakan sendiri ya. Iya, Yang iya. mulai dari sekarang kan kita kebetulan banyak anakan sendiri. Jadi kita misalkan yang kita sortir ya, yang paling bagus berkualitas itu kita simpan atau kita titipkan. Nanti udah gede ya kita bawa ke lapang. Ya, Iya. alhamdulillah ada beberapa yang moncer kayak bulldozer. Iya. Yang sering juaraan di wilayah Bandung Timur, ada si Alit, ada si Bager juga yang kemarin juara juga. Iya. Gitu. Ada beberapa lah, ada 4 di saya tuh. Sama si Tandem juga. Terus yang ada yang di luar juga alhamdulillah banyak yang laporan-laporan dari konsumen. Iya, yang pernah beli trotolan dari peternakan RHS ya. Alhamdulillah banyak juga. Di luar kota juga ada yang dari Bogor gitu, yang dari mana. Jadi kalau sebagai peternakan ini itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri, Ya. Pak ya. Nah, kalau ringnya sendiri, Pak Ruhimat, ringnya sendiri satu ring atau? Kalau awalnya kita pakai ring sendiri aja, ring RHS, BF Bandung itu namanya. Iya. Cuman sekarang kan saya ikut asosiasi di APBN. APBN ya. Nah, jadi sekarang ringnya double. Jadi ring RHS yang kiri, yang kanan ring APBN, jadi ada sertifikatnya. Iya, iya, ya itu juga mengikuti apa ya? Kan kita harus mengikuti apa? Kemauan pasar. Kemauan ya. pasar, kebetulan kan sekarang kan kontes di lomba-lomba harus wajib ring. Ya, Ada iya. juga wajib ring APBN. Iya, gitu. betul-betul. Nah, ini untuk Sobat Kicomania kebetulan Pak Ruhimat ini sebagai Ketua Distrik Bandung Timur untuk KPBN. Nah, jadi untuk Sobat Kicomania yang berada di daerah Bandung Timur, nanti yang mau ikut gabung dan sebagai peternak tentunya Pak ya, Iya. biasanya disurvei dulu ke tempat peternakannya. Kalau mau gabung dengan APBN silakan. Nah, beliau adalah Ketua Distrik Bandung Timur dan nanti seperti yang saya sampaikan tadi nomor WA beliau akan saya cantumkan. Ya kalau mau nelpon biasanya WA dulu Pak ya, Ya, jangan WA dulu. langsung nelpon. Takutnya kalau nggak ada nama, karena Pak Ruhimat ini sibuk. Nah, kalau nggak ada namanya nggak biasanya dikenal lah, nggak nggak dikenal. keangkat ya, nggak diangkat. Jadi lebih baik saya sarankan setelah tadi saya ngobrol dengan Pak Ruhimat, WA dulu. Nanti setelah WA baru bisa telepon. Iya. Oke, Sobat Kicomania, mungkin itulah obrolan
panjang lebar kita dengan Pak Ruhimat sebagai owner dari RHS Bird Farm. Sebenarnya kita udah dari dulu Pak Ruhimat ya untuk mengagendakan bisa silaturahmi, cuma karena belum ketemu titik temu waktu yang pas ya. Baru kali ini kita bisa ngobrol tentang peternakan kepunyaan Pak Ruhimat. Kami dari tim PMB Project mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan Pak Ruhimat. Sama-sama. Dan di peternakan RHS ini adalah peternakan khusus untuk burung-burung yang berprestasi, karena biasanya kalau peternakan murah itu ada yang fokus di ekor panjang ataupun yang blorok di mutasi warna, ada yang blorok, ada yang albino, ada yang golden sama dan lainnya. Tapi di peternakan RHS ini Pak Ruhimat fokus di burung-burung prestasi untuk kontes burung ya. Untuk lomba aja. Iya, untuk lomba. Jadi sekali lagi untuk Sobat Kicomania yang membutuhkan trotolan untuk sebagai bahan ke lapang, nanti bisa menghubungi beliau, karena sudah terbukti bahwa trotolan-trotolan dari RHS banyak yang sudah moncer gitu. Iya. Nah, ini lokasinya ini di daerah Desa Kampung Pasir Kawung. Kampung Pasir Kawung. Kampung Pasir Kawung. Ya, Desa Cimekar, Kecamatan Desa Cimekar. Gampang, nanti di deskripsi saya cantumkan nomor WA dan juga alamat serta mapnya Pak ya. Nanti biar untuk Sobat Kicomania yang membutuhkan bisa menghubungi beliau, dan juga untuk yang di luar kota nggak usah khawatir, karena sekarang udah gampang lah untuk ngirim ke luar kota, nggak usah khawatir, nanti bisa dikirim oleh Pak Ruhimat. Mungkin itu saja Sobat Kicomania obrolan kita hari ini, semoga banyak hikmah dan banyak pelajaran yang kita ambil dari obrolan kita dengan Pak Ruhimat. Dan jangan lupa untuk singgah di media sosial kami yang lainnya. Pak Ruhimat ada Facebook ada ya? Ada Facebook, ada atas nama Ruhimat Siswadi. Nanti saya cantumkan Facebook Pak Ruhimat Siswadi. Nanti bisa dilihat di sana banyak contoh-contoh produk yang telah dihasilkan di RHS Bird Farm. Dan jangan lupa untuk singgah di media sosial kami yang lainnya, baik di Instagram maupun di Facebook. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk channel PMB Project. PMB Project. Okay. Ya, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Kicomania bisa mengikuti video-video terbaru dari PMB Project. Sekian dan terima kasih. Salam Jaya Lestari. Sip. Atur nuhun Pak. Sami-sami.